Oh iya, halo. Balik lagi sama aku Rimba. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang eh fungsi dua variabel. Ya, jadi gini, sekarang aku bakal pakai bahan dari PowerPoint-nya Bu Nuning, dosen aku. Jadi terima kasih Bu Nuning. Eh, PowerPoint-nya sangat membantu. Ya udah, eh bakal ngebahas fungsi dua variabel, domain function, kurva ketinggian, turunan parsial, limit, dan kekontinuan. Nah, kita coba cari tahu dulu gitu. Fungsi dua variabel itu sebenarnya apa? Fungsi dua variabel itu sebenarnya sama aja, cuman inputnya itu yang beda, outputnya juga beda. Misal Z sama dengan f, x, y. Nah, kalau kita masukin suatu value di x di sini gitu, tertutup koma y. Ini kan x, y. Nanti kita bakal dapat nilai di z. Ini z gitu. Nah, terus bedanya apa lagi gitu? Nah, bedanya kalau misal kita biasa gambar kalau di X sama Y sama dengan satu, itu kita bakal dapat suatu garis di Y sama dengan satu kan. Kalau misal di sini, dia itu beda. Dia misal Z sama dengan 4, dia itu akan membentuk sebuah bidang gitu. Ini menuju hingga ke sana, menuju hingga ke sana, menuju hingga ke sana, menuju hingga ke sini. Cuman nilainya itu di Z sama dengan 4 di sini gitu. Misalnya asumsikan ini 4 gitu. Itu bakal itu. Jadi bentuknya bakal buat sebuah bidang bukan cuman garis doang. Nih. Ya, ini yang bakal kita bahas sebenarnya nanti kurva ketinggian. Jadi misal kita punya sebuah apa ya disebutnya ini bidang, nilai dari angka-angka apa ya? Nilai dari misal kita ambil angka z sama dengan berapa, nanti kita substitusikan ke f x, y. Nanti kita tuh bisa ngegambarin di domainnya dia tuh nilainya kayak gimana gitu. Kalau ini kan gini, awalnya bentuknya kayak gini, kita gambarin di x sama y beda. Gitu. Nanti bakal bentuknya kayak gini. Function of variable, real value, consists of. Ya, ini domainnya. Domainnya kita kan dulu kita mainnya di y sama dengan x atau cuma satu variabel itu kita mainnya di x doang. Sekarang x, y dapat domainnya. Nah, aku udah nyiapin soal dari tutorial 2021. Itu kita bisa coba. Kok dari definisi? Ya, dari definisi. Nah, ini. Cara cari domain itu kan kita udah tahu bahwa cari nilai yang sebenarnya buat dia aman atau enggak ngebuat dia tak terdefinisi. Misal fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat itu domainnya itu apa? Domainnya yang dia bisa substitusi x sama dengan x sama y, x, y itu apa aja kan? Artinya semua nilai bisa kita substitusikan. Dia masuk ke dalam R kuadrat. Nah, ini beda sama satu variabel yang cuma bilangan real doang. Kalau ini udah R kuadrat. Nanti kalau misal kita main di tiga variabel, itu dia bakal R pangkat 3. Sebenarnya kayaknya bukan R kuadrat atau R pangkat 3 deh, ada sebutannya. Cuman aku sendiri kurang tahu. Cuman ya udah, kita lanjut. Misal kita ambil contoh yang A sama yang B. Atau ya C juga nanti aku bisa bahas. X, fx, y sama dengan X per akar Y min 2X. Yang bikin dia tak terdefinisi yang mana? Ini kan pembaginya. Pembaginya itu nggak boleh nol. Sama. Di dalamnya itu harus positif. Karena kalau nggak, dia itu bakal imajiner. Kita coba tulis seperti ini. Y min 2X itu harus lebih besar dari nol. Tapi nggak sama dengan nol. Jadi kita bakal dapetin Y lebih besar dari 2X. Nah, terus apa yang kita lakukan biar kita tahu domainnya? Kita coba buat di bidang X, Y. Itu sebuah garis Y sama dengan 2X. Bakal gini kan. Lalu kita ambil sebuah titik dimanapun.
Yang penting jangan di garisnya sih. Buat ngecek bahwa kira-kira daerah mana sih yang merupakan domain. Misal kita ambil sini, min satu, satu. Kalau kita substitusikan satu koma min satu ke sini, itu kita bakal dapetin min satu lebih besar dari dua. Yang mana hal tersebut salah kan? Wait, min satu lebih besar dari dua. Iya salah. Oke. Berarti harusnya ke sini dong. Cuman untuk lebih jelasnya, ini kita bisa cek dulu di oke, oke. Lebih besar dari 2x. Ya, bener ya, ke arah sana ya. Jadi kita nyari sebuah value di suatu titik. Oh ternyata ketika disubstitusi salah. Kita cari eh berarti lawan dari bidang gimana ya? Sisi dari bagian eh sebelah garis itu berarti eh domainnya. Semua bilangan di sini itu dia bakal ngasilin eh sebuah value atau sebuah nilai. Ya udah, lanjut ke yang B. Fx, y sama dengan 4 min x kuadrat min y 4y kuadrat. Nah, ini itu bisa kita lihat harus lebih besar dari nol. Tapi boleh nol juga. Jadi kita bisa tulis x kuadrat min 4y kuadrat besar dari nol. Ini kita bakal dapetin. Ini pentingnya sebenarnya. Bab 10. Biar kalian tahu ini tuh berbentuk apa. Ya ini 4. Tapi karena dibagi min, jadi kita balik. Oke. Kita nggak mau ada koefisien di sebelah yang kuadrat-kuadrat, jadi kita coba bagi sama 4. Nah, kalau kalian notice, ini tuh sebuah persamaan konik yang berbentuk apa ya? Bener, elips. Nah, artinya sebuah domainnya itu dia bakal berbentuk elips. Yang mana jari-jari horizontalnya dia bakal eh, 2 dan vertikalnya 1. Jadi kira-kira bakal kayak gini. Dan di dalam sini harusnya domainnya. Cuman coba kita cek lagi. X kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Terus ini kurang dari atau kurang dari sama dengan sama dengan 1. Hmm. Hmm. Kita bakal dapetin sebuah elips. Ya, baik, mungkin domain segitu aja. Nah, kalau ini tinggal substitusi aja ya. 0,0 kita substitusi 0,00 sisa 2. Terus 1,2 itu nanti dia 1 kali 2 4 ya berapa ini? 6 8 9. Boleh, gampang lah ini ya. Kalian bisa sendiri. Real number dan subset except ya. Oke. Ini yang udah aku jelasin tadi, dia bakal R coordinate. Dan domainnya tuh bakal berbentuk di XY, bidang XY gitu. Nah ini, kalau misal 2 sama dengan X min Y, X, 2 per X min Y, itu domainnya apa gitu. Udah kita tahu bahwa X-nya nggak boleh sama dengan Y. Nah itu gimana? Kalau nggak boleh sama dengan itu kita bisa caranya sama kok. Kita gambar dulu X sama dengan Y, misal di sini. Cuman bedanya kita bukan nyari di bidang mana, di bagian mana dia tak terdefinisi. Cuman dia tuh nggak boleh punya value di sini gitu.
Jadi dia bakal bolong-bolong dan sisanya bakal punya eh, domain. Ini domainnya gini, cuman di suatu garis X sama dengan Y, dia tuh bakal bolong, 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 bolong. Tuh. Hmm. Ini tadi udah kita kerjain. Ini circle. Oke, domain suatu fungsi udah ini. Harus lebih besar, berarti ini apa? Harus lebih besar dari yang mana X min Y, terus kita bisa cek sendiri nilainya. Oke, domain dari suatu fungsi. Ini gampang. X kuadrat plus Y kuadrat tidak boleh sama dengan 4. Yang mana nanti dia tuh sebuah lingkaran berjari-jari dua. Cuman dia bakal bolong, 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 bolong. Gini. Hmm, yang hati-hati tuh ini. Satu plus X, satu per Y. Ini tuh dia nggak boleh X, nggak boleh sama dengan U, atau Y nggak boleh sama dengan U. Nol. Kok U sih? Nol. Terus sama satu lagi itu X-nya nggak boleh sama dengan min Y. Jadi nanti tuh kamu bakal punya sebuah domain kayak gini. Ini bolong, 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 bolong. Terus di sini juga bolong, bolong, bolong. Karena X-nya nggak boleh sama dengan nol. Y-nya juga nggak boleh sama dengan nol. Sisanya itu boleh domain. Ya itu hati-hati aja sih. Maksudnya kita harus tahu syaratnya apa aja biar dia terdefinisi. Hmm, Ya, ini. Jadi kita substitusi yang udah aku jelasin awal 1,2 misalnya kita dapat 3 berarti artinya di sini. Oh iya ini sebagai domain jelas. Hmm. Nah ini kalau misal dia udah aneh sebenarnya f x, y-nya udah aneh itu dia biasanya berbentuk kayak suatu apa ya kurva gitu, bidang, suatu bidang sorry, cuman agak random, nggak random sih tergantung digambarinnya seperti apa. Oke, nah ini contohnya x kuadrat c kuadrat. Ya ini sebenarnya nanti ada cara ngegambarnya kok. Atau oke, nggak dikasih tahu, cuman harusnya ada. Aku ambil sini. Nah ini sketsa dari permukaan untuk fungsi dua bau buah. Nah ini gampang. F x, y itu sama dengan satu. Artinya ini bakal z sama dengan satu kan sama aja. Nah yang udah aku jelasin di awal itu kita bisa gambar ini z, ini x pasti ini y. Ya betul. Di tepat di satu itu dia bakal kayak ada sebuah bidang yang bakal menuin ini. Betul. Lanjut ke eh yang mana yang skip? Ya udah, yang ini misal kita sebuah gambar atau ini deh, cek dulu deh, rame nih, ada konik-konik-konik. Fx seperti biasa, kalau kita mau ngegambar suatu fungsi itu kita harus buat plotting gitu kayak titik-titik titik-titik karena kita nggak kebayang secara langsung kan sebenarnya. Misal ini kita ambil fx, y-nya itu atau kita bisa bilang z sama dengan 0. Artinya hmm, ya udah. Ini kalau z sama dengan 0 dia bakal 0 4 min x y kuadrat min y kuadrat ya plus x kuadrat plus y kuadrat itu bakal sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini tuh bakal tergambar di sini. Ya, duh, jelek.
Ini Z, ini X, ini Y. Di Z sama dengan nol, artinya di bidang X, Y, itu dia bakal tergambar sebuah lingkaran yang punya jari-jari dua. Terus kita ambil fx, y-nya sama dengan 4 deh. Atau 2 dulu. 2. Artinya nanti dia bakal dapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan akar 2. Nah, akar 2 kuadrat. Ya, karena eh kita pengen lihat dia kalau dalam fungsi lingkaran gimana. Nah, di x, z sama dengan 2 di sini. Dia bakal punya lingkaran dengan jari-jari akar 2. Terakhir, fx, y-nya sama dengan 0, sama dengan 4. Dia bakal dapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Artinya dia punya lingkaran, tapi jari-jarinya 0. Berarti kayak sebuah titik itu di sini, di 4. Nah, sebenarnya kelihatan dari sini. Dia tuh bakal berbentuk ini. Atau lebih jelasnya aku bisa gambarin. Kalian bisa cari sendiri. Nah, nih. Ini gitu. Ini bisa diputar nggak ya? Ya pokoknya dia tuh kayak ngelilingin Z-nya gitu. Hmm, ini keren sih. Cuman bisa diputar. Kalau bisa diputar harus lebih keren. Ya udah baik. Lanjut. Hmm, kurva ketinggian. Kadang, ya, ini fungsinya. Kalau misal kita susah ngegambarin kayak gini, kita tuh bisa ngegambarin kira-kira apa ya, bukan kontur, ya penggambaran dia di domainnya tuh kayak gimana. Nanti tuh kelihatan sama sebenarnya bakal kebayang infografik. Ya, dia bakal kelihatan lah ketinggian atau itunya. Kita potong terus kita taruh di domain, terus kita potong terus kita taruh domain. Iya, kontur. Nah, kita sebenarnya bisa pakai dulu yang tadi yang udah kita temuin. Kalau ini dia tuh bakal kayak gimana ya? Dia tuh bakal mulai dari kecil ke besar, 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 besar. Kebayang nggak? Kalau kita potong gitu, kita potong kayak kalau kata Bu Nuning nasi kuning. Kita potong dari atas, potong, 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 tapi kita taruh dia di domainnya. Atau ini, ini tuh bakal sama aja. Sebenarnya kalau ini dipotong tuh bakal sama aja sih. Dia bakal ngasilin gini. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini sama aja nanti. Cuman kita harus tahu arahnya. Iya betul. Ini tunjukin arahnya. Jadi dari yang besar ke ini. Kalau ini kan dari ini ke keluar kan. Itu biar ngebedain aja level. Nah ini. Kita sebenarnya gampangnya kita substitusi aja sih. Misal dikasih tahu Z-nya berapa. Min 2. Kita substitusi. Misalnya ini min 2. Ya ini agak susah banget. Nih ada nggak ya di sini? Harusnya ada. Nah ini. Nah, ini kalau gitu berarti kita bakal kita sebut yang A, Z sama dengan min satu X min 2Y. Ini bakal dapetin X plus satu per 2. Itu dia bakal berbentuknya sebuah garis. Terus Z-nya Z-nya sama dengan nol. Nah, nol X min 2Y. Ini kita tahu bahwa ini 2Y sama dengan X. Y sama dengan X per 2. Itu dia bakal sebuah garis juga. Nah, kalau sebenarnya kalau udah kita gambar dua tuh sisanya bakal kelihatan. Dan nanti dia bakal gini kan, punya garis gini, gambarannya. Jadi ya itu aja sih. Atau boleh kita lihat sebenarnya di kurvanya nanti gimana. Ampun. Oke. Z sama dengan X min Y. Ya baik. Harus ini kayaknya. Oh ini di sini kok. Fx. X min Y. Nah, nanti itu dia kalau dipotong, tep, tep, tep,
dia tuh bakal ngebentuk sebuah kurva ketinggian kayak gini. Ya, mungkin segitu. Kita lanjut. Kalau ini, sorry, 2x kuadrat min y, nanti dia bakal berbentuk kurva ketinggiannya gini. Biasanya gambar 2 atau 3 tuh udah bakal kelihatan, terus kalian tinggal lanjutin aja. Peta kontur. Hmm. Nah ini, kalau diwarnain dia bakal lebih kelihatan jelas. Bedanya di mana? Nah ini, keren banget. Sin X plus sin Y itu bakal bentuknya kayak gitu. Terus kita kurva ketinggiannya itu bakal kayak gini. Kita gambar di bidang X ya. Dipotong, terus diambil. Oke. Partial derivatif atau turunan parsial. Ini tuh harusnya lebih gampang dari implicit. Karena apa ya? Karena kita nganggap satu variabelnya lagi itu sebuah konstanta. Contoh, sini ada harusnya. Oke, ambil yang ini. Misal kita turunin dia terhadap X. Artinya yang Y itu dia bakal dianggap sebagai konstanta. Kita anggap dia sebagai angka. Misal aja satu, misal aja satu, misal aja satu. Kita nggak peduliin. Misal sebuah angka diturunin, ya nol gitu loh. Jadi enak banget, enak parah gitu. Ini misal diturunin terhadap X. Ini bakal dapat 2X min 2Y plus Y-nya angka nih. Kali angka lagi. 0 plus 4 min angka. Dari diturunin 0 plus 0. Kita bakal dapat 2X min 2Y plus 4. Udah gitu, sesimpel itu. Kalau kita turunin terhadap Y, artinya kita nganggap X-nya itu sebagai konstanta. Kita bisa, kalau kita turunin, nanti dia 0 aja gitu. Kita coba cek contohnya. Suppose. Ya ini definisi limitnya. Amat sangat mantap. Hmm. Ini do ya disebutnya. Do. Nah ini tuh sebenarnya ada penggambaran geometrisnya. Jadi nggak sekedar sama. Nah, kalau misal kita turunkan terhadap X, artinya kita ngambil kemiringan di X sama dengan gitu. Bener nggak? Oh, sorry. Ya sama dengan. Oke, kalau kita turunin terhadap X, artinya kita ambil X-nya sama dengan nol. Ya nggak sih? Jadi kita dapat eh, bilangan, eh, potongan di Y sama dengan B. Kita potong gitu. Hmm. Kita potong nanti kita punya. Nah ini kemiringan yang hijau ini yang kita dapetin nanti. Kalau kita substitusi. Begitu juga dengan yang Y. Ini tuh dia bakal dipotongnya gini berarti. Oh iya, sejajar sumbu Y sebenarnya. Bup. Oke, sama dengan satu. Ini penggambarannya aja sih. Misal dia hmm, garis singgungnya dia sama dengan satu. Itu kan berarti ini kan Y, Y sama dengan B. Artinya itu kita bakal pakai turunan parsialnya turunan terhadap X. Oh ya udah gitu aja sih. Ini kalau terhadap X jadi min 2X. Jing, jing, jing. Ya terus kita substitusi 1,1. Hmm. Oke. Bidang X sama dengan satu. Artinya ini kita nanti motongnya terhadap ini gitu. Ya bisa ada. Artinya apa? Diturunin terhadap Y. Gitu.
Sial, buset. Ya udah lah ya. Ini gampang. Fx y diturunin terhadap x dulu. Artinya kita bakal punya dua kemungkinan kan. Diturunin terhadap x sama diturunin terhadap y untuk yang turunan pertama. Kecuali turunan kedua itu kita punya empat kemungkinan yang nanti harusnya aku jelasin. Ini kalau turunin terhadap x itu 3x² plus 2x kali y pangkat 3. Ntar aku jangan-jangan salah deh. 2y, iya betul. Oke betul. 2x plus kali 3, y pangkat 3 karena anggap aja kayak dia konstanta ini nol. Ini ya udah turunan terhadap x-nya ini. Kalau turunan terhadap y-nya ini bakal nol, dia bakal 3 y kuadrat x kuadrat min 4 y. Ada ini turunan parsialnya aja. Tenenet. Hmm, ya udah gampang. In direction to the point. Ya oke. Y-nya konstan satu. Hmm, ini tetap pakai turunan UV ya ternyata. Ini U per U. Ya pokoknya UV aja. Cuman eh, dia ya nganggap Y-nya sebagai konstanta aja. Jadi kayak kita turunin X kuadrat plus 1 K. Ya K, ini K. Gitu doang sih. Ini nggak bakal kelihatan bedanya karena coba aja ini di sini Y. Nanti terus turunin terhadap X. Nanti kelihatan bedanya. Karena ketika kita turunin yang atas, itu dia bakal sama dengan nol. Itu aja sih. Hmm, ya gitu-gitu aja. Gampang lah ya. Hmm, 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 hmm. Ada lagi nggak ya? Nah ini turunan kedua. Ini kalau misal kita turunin terhadap X, ini dua kali gitu. Udah kita turunin terhadap X kali, kita turunin terhadap X lagi, itu bakal fxx. Fx yang udah diturunin ini diturunin lagi terhadap X. Differential. Ya. Hmm. Nah, mungkin sebagai catatan aja, kalau misalnya dia ditulisnya terhadap X, itu kita harus nulis X-nya itu di kiri, karena dia bakal apa ya, yang nurunin terakhir gitu. Sedangkan Y-nya itu yang di depan karena dia diturunin pertama. Gitu aja sih. Ya, ini empat kemungkinan. Ini fxx, ini f xy, ya. Ini f yx. Kalau misal dua-duanya continue, itu nilainya dia bakal sama. When both are continuous. Terus ini f y. Jadi itu aja. Kalau misal ditanya turunan keduanya berapa, itu kita kasih empat kemungkinan. Artinya ini continue. Ini bisa jadi syarat continue nanti mungkin. Oke, ini kita coba deh. Hmm, Ini turunan pertamanya fx-nya itu 3x kuadrat min 6x y plus 3y kuadrat. Fy-nya 0 min 3x kuadrat plus 6xy plus 2y.
Terus kita bisa tulis lagi fxx, kita turunin lagi terhadap x, 6x min 6y 0 f x y, kita turunin terhadap y itu 0 terus min 6x plus 6y f y x, kita turunin ini terhadap x min 6x plus 6 y 0. Nah, kelihatan kan ini sama nilainya. Berarti dia continue. FYY ya udah 6x plus 2. Udah gitu aja sih. Ah, ini secara geometri aja. FXY itu dia bakal hmm, kayak gini gitu bentuknya. Kita nyari kemiringan di sini gitu. Aku sendiri sih masih kurang kebayang buat nyari slope dari yang turunan kedua. Jujur. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Yang selalu mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ini gue banget. Aduh ampun. Hmm. Ya udah. Work hard in silence, let success make the noise. Ini gue banget. Ini gue banget. Oke, maaf bercanda. Jadi ya udah kita udah dapetin domain, kita dapetin kurva ketinggian, kita dapetin turunan parsial, gila. Keren banget ya sih. Langsung dapet 3 subbab gitu kayak, wow, ternyata matematika nggak sesusah itu. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung komentar aja di komentar. Nanti harusnya aku bisa baca. Lanjut ke limit dan ke kontinuan. Udah kita tahu bahwa kalau kita pakai limit itu mencari sebuah nilai, kita kira-kira didekati dari arah sini dapat berapa gitu. Oke, ya, informally saya ya akan mendekati dari defining the limit. Kita ambil sebuah kita dari kanan sama dari kiri, kira-kira sama nggak value-nya? Kalau sama, artinya dia punya limitnya. Nah, hal ini tuh, ya ini kalau misal dari kanan kirinya udah beda, dia ya dia anggap nggak punya limit. Changing the value of ya, betul. Ini tuh nggak jauh beda sama fungsi dua variabel. Cuman karena kita tadi kayak pusing parah gitu kayak ini z, ini x, ini y dengan astaga, dengan sebuah bidang yang kadut, acak-adut indahnya gitu maksudnya. Kita tuh sama dari sebuah jalur kita cari sebuah nilai di eh, bidang tersebut. Misal kita pengen dari x, y 0,0 itu ya kita cari dari sebuah semua jalur itu menghampiri nilai yang sama nggak? Kalau misalnya ini kan kemungkinan dari kanan sama kiri. Cuman kan kalau bidang itu luas banget, kita bisa ngambil dari path mana aja, dari jalur mana aja untuk mencapai satu titik yang value-nya sama nggak sih dari semua jalur.
ini sama aja sebenarnya. Closer, closer, closer. Sebenarnya intinya adalah kebanyakan sebenarnya. Sebenarnya intinya adalah kita tuh nyari jalur yang bikin dia nilainya itu beda. Kalau gitu kan kita secara nggak langsung ngebuktiin bahwa limitnya nggak ada. Dari suatu jalur kita cari value yang berbeda. Obviously have to do. Hmm. Nah ini kita cari dari sini gitu, dari sini itu nilainya sama nggak sih ke suatu nilai L? Nah ini penggambarannya dz sama L sama sandwich. Aduh lapar ya. Nah ini kan random parah kan, kayak kertas. Kita nyari suatu titik di sini misal. Dari sini kita deketin, dari sini kita deketin itu sama nggak? Kalau misal dia beda, misal, aduh susah gambarnya. Kalau misal dia beda, nanti tuh dia artinya limitnya nggak ada. Aduh contohnya di mana ya? Udah tahu. Nanti aku harusnya ada deh. Lim FXC, tolerance T. Ya ini definisi-definisinya aja sih. Iya tidak sesimpel itu teman-teman. Tapi bisa kok. X, Y, domain of X. Nah, tuh. Intinya gitu gitu. Kayak kita pakai jalur mana aja, kalau dia nilainya sama, artinya dia punya limit. Definition satu, ya, different, different. The same limit no matter how X, Y approaches it. Kita ambil jalur. Gimana sih jalur? Nanti aku jelasin ya. Follow that. Hmm. Ketika kita pakai dua jalur dan hasilnya beda, itu dia dibilang nggak punya limit. X, Y. Nah ini definisi asik. Definisi asik. Hmm. Eh, Salah ya. Ini kalau kita pengen dia ngambil, kita pengen apa namanya, ngambil jalur ketika dia tuh eh, lewat subuh X gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah ngebuat Y-nya nol dulu. Berarti kita substitusiin Y-nya nol dulu. Berarti lim X, nol, Y, deng, sorry, belum. Ini tuh bakal ngamperin X ke nol. Kita pengen dia ngamperin dari sumbu X dulu. X kuadrat plus Y kuadrat. Ih, ini bakal kalau misalnya kita substitusinya nol dulu. Dia tuh bakal X kuadrat plus X kuadrat. Baru kita substitusiin X sama dengan nol. Ternyata hasilnya satu karena ini bisa dicoretkan. Kalau kita pakai suatu jalur lain, ada nggak sih jalur lain yang dia bisa ngasilin nilai yang beda? Pakai jalur mana ya? Karena ini kita pengen dia tuh dideketin dari 0,0. Ini kita bisa pakai X sama dengan Y jalurnya. Kok gitu? Karena ketika kita substitusiin 0 sama 0, dia itu sama gitu. Kayaknya sepengertian aku gitu deh. Ketika kita pakai jalur, itu tuh kanan kirinya harus sama. X sama dengan Y misal. Kita ambil. Artinya nanti itu dia bakal gini. Lim X, X 0,0 itu bakal X kuadrat min X kuadrat. X kuadrat plus X kuadrat. Ini hasilnya apa? Hasilnya nol. Ini ya. Harusnya ini tuh ngasilin dua limit. Ini ngasilin dua limit yang berbeda. Maka harusnya ini tuh nggak punya limit. Coba kita lihat. Tuh nggak? Satu.
Iya. Ini penggambaran Browning sih. Aku baru tahu. Oke, baik. Kalau X-nya 0, oh, ya benar sih. Wait. X-nya 0. Ya bisa ada. Ya udah. Oh iya, ini lihat dari ambil aja X sama dengan 0 tuh dia udah ngasilin yang berbeda ternyata. Jadi lim. Nah ini. Lim X menuju 0 Y ketika substitusiin itu udah ngasilin min satu gitu. Artinya ngaco parah. Hasil dia nggak punya limit. Nah, aku yang bikin penasaran tuh bentuknya kayak gimana kan? Kita nggak kebayang. Kita coba gambarkan x kuadrat. Oke, paham. X kuadrat minus y kuadrat, x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini, aduh, nggak bisa diputar, Ini tuh dia tuh kayak, tau gak sih bukan Blackpink, Black Hole. Jadi ketika kita ngambil dia di 0,0 tuh dia, tar deh, harusnya ada 3D vector di graph. Geometry harusnya lebih bagus deh. Semoga ini lebih bagus. Ya ini harusnya lebih bagus. Z sama dengan, oke, oke. X kuadrat si min Y. Kalian bakal notice atau enggak? Itu ketika kalian ngelihat grafiknya coy. Nah, asik kan? Tuh, ketika kita deketin dia ke 0,0, dia tuh punya beberapa value. Ini di satu, ini maksimalnya. Terus ini dia bisa punya dapat 0 di pas kita deketin X sama dengan Y. Terus dia bakal punya value lain min satu pas kita deketin tuh di sini kan berarti min satu. Nah artinya dia tuh ketika kita deketin 0,0 dia punya banyak value itu artinya nggak punya limit. Itu aja sih intinya. Oke. Hmm, hmm, that's not access. Ini contoh lagi. XY per X kuadrat plus Y kuadrat. Kira-kira hmm, coba kita deketin dari X sama dengan 0 dulu ya. Misal ini boleh di ini enggak sih? Nah, ya, eh, ya hilang. Ntar ya. Nah, ini kita plain di plain. Nah, boleh kan? XY X kuadrat apa nih? C kuadrat asik. Ini kan kita objektifnya adalah mendekatin dia di titik 0,0. Gimana kalau misal kita ambil X sama dengan 0 dulu gitu. Di lim, kita di situ disebutinnya ini sih. Aduh, disebutinnya kalau X sama dengan 0 kita ngambil dia dari sub Y. Cuman jujur aku juga belum terlalu kebayang. Nah ini kalau kita substitusi X sama dengan 0. Astaga ini X. Iya terus ini bakal dapetin hasil apa? 0 kan. Kita substitusi 0, atasnya jadi 0, jadi serba 0. Nah hal ini bakal berbeda kalau kita ambil X sama dengan Y. Kita substitusi 0 sama dengan 0 sama ya. Lim X, X 0,0 X. Oh jangan deh ini. Yaudah. X kuadrat kan. Jadi Y-nya disubstitusi X. X kuadrat plus X kuadrat. Itu bakal jadi apa ya? X kuadrat plus 2X kuadrat.
lim yang sama gitu. 0,0. Itu hasilnya apa? Setengah. Nah, ini aja udah beda gitu. Artinya ya lim x, y menuju 0,0 dari x, y, x kuadrat plus y kuadrat itu nggak ada. Do not access. Kita coba gambar. Jadi karena rame cuy, keren parah ini. Nah, 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 nah. Oke, gue kocak. Nah ini, iya, ya udah. Tuh, dia tuh bakal, ya, ya udah. Itu bakal punya value yang beda. Lo ini bukannya sama, ya. Kalau diputar tuh keren parah kan. Dia value-nya bakal punya beda gitu, artinya dia nggak punya. Udah intinya gitu sih limit. Kalian harus cari sebuah jalur yang kalau disubstitusi itu bikin dia beda limitnya. Bukan setengah. Tuh, kalau kita deketin dari nol, nol ngasilin value yang sama enggak? Hmm. Sama aja ya. Kalian coba sendiri aja. Ini kalau ya sorry. Ini kalau pengen linear x sama dengan mx, kita nggak tahu angkanya berapa, bebas. Cuman setiap angka m di bilangan real harusnya dia ngasilin hasil yang sama. Jadi belum tentu nol, tapi kalian harus notice jalur mana yang kalian ambil. Function is continuous. Nah ini kontinuitas tuh intinya gini. Kalau limit dari dia dia dianggap kontinu di A sama dengan B, A, koma B. Itu kalau misal kita limitin, dia itu sama kayak kita substitusi langsung. Artinya syarat pertamanya apa? Ya dia punya limit. Kalau dia nggak punya limit, ya udah zong. Ada yang keren deh. Eh, itu mending. Hmm. Nah ini fungsinya tuh nggak bakal ada bolong atau break. Nah polinomial harusnya akan selalu apa? Continue. Ini gitu. Ini pasti continue sih. Kalau rasional kayaknya belum tentu. Tuh, follow that all polynomial are continue on R. Karena coba ya kita tulis asal aja. Oh, ini bisa putar. X kuadrat plus X kuadrat Y plus X. Tep. Waduh. Oh, dia bakal nggak continue di titik apa ini? Oh, dia bakal continue. Cuman ini bakal harus dilanjutin ke bawah gitu. Wih, kayaknya ini bakal nyambung sih. Harusnya ya, karena dia tuh continue. Nah, ini kalau diperbesar ini harusnya nempel. Oh, tuh kan nempel kan. Ya udah. Jadi polinomial selalu continue ya. Kalau rasional harusnya enggak sih. Rasional belum tentu karena dari tadi kita kerjain nggak ada limitnya tuh. ah Rasional. Nah, ini karena kita tahu sebuah polinomial itu adalah suatu fungsi yang kontinu dan kita udah tahu syarat dari kontinu adalah limitnya ketika disubstitusiin itu bakal sama. Artinya kita bisa dengan gampang substitusi aja langsung nilai ini. Karena sesuai dengan prinsip kontinuitas tadi. Kalau kita substitusi satu kuadrat kali 2 pangkat 3 minus satu pangkat 3 4 kali plus 3 plus 4
8 kurang 4 terus 3 harusnya 11 sih. Hmm. Disubstitusi aja langsung guys. Ini turunan parsial pertama, turunan parsial kedua udah aku jelasin tadi. Hmm. Ini, ini bakal kelihatan kalau kita tinjau dia dengan jalur Y sama X. Kalau misal X sama dengan 0, nanti kita dapetin dia limitnya 1. Kalau Y sama dengan 0, kita dapetin limitnya 0. Udah pasti nggak ada. Ini aku penggambaran aja sih. Maksudnya aku udah kebayang hasilnya segini. Lihat aja kalau kita substitusiin ke sini, dia bakal 1 kan. Kalau misal dia substitusi Y-nya sama dengan 0 duluan, dia bakal dapet 0. Cuman ya kalian nanti tulis aja secara komplit gimana. Ini bisa cek sendiri. Ya segitu aja mungkin dari aku. Maaf banyak bercanda sama mungkin agak gak jelas. Cuman ini ramai serius. Kalian bisa pelajarin lagi sendiri. Di Versal bagus kok. Dia banyak ngejelasin contoh-contoh gambarnya. Terus banyak latihan soalnya juga. Jadi tetap semangat. Kalau ada saran, please komen. Karena aku gak tahu ini. Kalian lebih suka diajak ngobrol atau gimana buat pengajarannya. Jadi ya udah sekian dari aku. Makasih.